Eval, itu yang MF Eval, itu langsung Pak Wali Kota yang anu nanti tuh. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan kami mulai. Jadi saya pertama cek suara dulu apakah didengar. Tes tes.
Tes. Aswin, suara saya kedengaran, Aswin? Kenapa saya tidak dengar suaramu? Sebentar. Oke. Iya, saya malah dengar suaranya Aswin itu yang di ruangan, bukan di dalam laptop. Sebentar. Sudah tidak muncul, no? Suaranya. Suara udah itu. Tes. Kasih hirang tuh lagu di. Maaf ya, Bapak Ibu. Tes, bisa lagi dites vokalnya, Aswin? Bisa dites lagi vokal, Aswin? Kurang keras. Tes. Aswin bisa dites suaranya lagi? Tidak kedengaran nih. Tes. Tes 1 2. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Di sini ada gangguan teknis ini. Jadi saya tes dulu dengan laptop lain. Sana sudah, Bu. Muncul ibu juga. Ibu bahan masak tadi tuh? Iya, saya coba untuk masuk juga. Ada kelihatan saya? Ada kelihatan?
Baik Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatan sosialisasi kita hari ini. Sekali lagi saya mau cek sementara saja sebelum memulai. Aswin, kedengaran suara ya? Tes 1 2 3, kedengaran suara? Kedengaran, Pak. Oke. Ya. Makasih atas responnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu Kasubag Perencana ataupun mungkin yang mewakili untuk di kegiatan sosialisasi klinik perencanaan konsultasi perencanaan di Bapeda Kota Palu. Jadi hari ini insya Allah tidak lama ya kegiatan ini, karena memang tidak banyak bahan yang ingin saya sampaikan, dan ini mungkin hanya mengulang saja. Jadi ini terkait dengan adanya kegiatan ataupun inovasi di Bapeda Kota Palu mengenai pembuatan klinik konsultasi perencanaan. Jadi terbalik ternyata judulnya ini, bukan klinik perencanaan konsultasi, klinik konsultasi perencanaan. Jadi mohon maaf, sebelumnya saya juga mohon maaf agak lambat karena hari ini atau di waktu yang sama bersamaan ternyata undangan untuk rapat TAPD. Jadi saya langsung saja dengan mengenai bahan tentang klinik konsultasi perencanaan di Bapeda Kota Palu. Kayaknya ada suara anu ya. Ya, saya lanjut presentasi saya. Ya, jadi pertama latar belakang mengenai pembentukan klinik konsultasi perencanaan di Bapeda Kota Palu. Jadi tentu berdasarkan adanya landasan hukum. Ada gangguan suara ini ya kayaknya ya. Tes. Di-unmute semua dulu Pak, kalau boleh supaya tidak ada gangguan suara. Iya, minta tolong dulu mungkin peserta bisa unmute semua supaya kita tidak dapat gangguan suara dari luar. Mohon izin Bapak Ibu, minta tolong di unmute semua supaya ya. Dia yang April belum. Ini dari sebentar ya, saya unmute satu-satu ini. Ya, sudah bisa kita mulai. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi latar belakang pertama tentang landasan hukum mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi ada dua, yaitu Undang-Undang 25 tahun 2004 dan juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, di mana latar belakang berikutnya adalah tugas dan fungsi Bapeda Kota Palu sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah yang tentu diharapkan menghasilkan produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Selanjutnya juga tugas dan fungsi bidang perencanaan di Bapeda Kota Palu, yaitu bidang kami yang diharapkan yang akan menghasilkan beberapa terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJP, RPJMD,
RKPD dan Renstra serta Renja. Jadi ternyata apa yang kami hadapi ataupun alami selama ini terkait dengan tugas dan fungsi kami, yaitu adanya belum maksimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dari permasalahan tadi, itu sebetulnya ada beberapa permasalahan yang mendasari, yaitu beberapa 5 permasalahan yang kami setelah tuangkan di dalam dokumen Renstra kami, Bapeda, yaitu pertama, belum tersedianya pejabat fungsional perencanaan dan pengolah data dan informasi, pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan daerah belum merata, terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, masih terdapat inkonsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan di OPD dengan perencanaan pembangunan tingkat kota, serta hasil evaluasi dan pengendalian belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Jadi ini yang melatar belakangi permasalahan sehingga belum maksimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Jadi ini keselarasan yang tentu bukan hanya mulai di level daerah, tetapi bagaimana kita mencoba menyelaraskan dengan RPJMN dan ya, oke, nanti materi saya share ya. Setelah saya presentasi, saya akan share materi. Ini ada yang klik apa? Share screen juga ini. Akhirnya terganggu lagi. Jadi kelihatan lagi file saya, presentasi saya. Mohon Bapak Ibu jangan dulu klik ya, jadi didengar saja dulu. Nanti baru kita ada pertanyaan, kalaupun ada permintaan atau dan sebagainya boleh di chat ya. Ya, jadi tadi saya sambung lagi, belum maksimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Jadi ini tentu mulai dari tingkat nasional berupa rencana nasional, dan juga tentu terkait dengan RPJP, RPJMD di tingkat level daerah, hingga tentu menjadi RKA dan yang akan dituangkan, APBD yang akan dituangkan menjadi DPA oleh OPD. Selanjutnya, untuk menggambarkan permasalahan yang kami hadapi, jadi mungkin Bapak Ibu teman-teman yang sudah aktif, yang sama-sama di grup ya, pasti update lah mengenai informasi yang selalu kami sampaikan. Seperti hari ini kita sudah memasuki proses di mana TAPD ataupun kita sama-sama mulai membahas RKA tahun 2023. Jadi di mana hal ini terkait dengan tugas kami di Bapeda yang menyusun RKPD, dan tentu membutuhkan dua bahan ini, yaitu Renja dan RKA, yang akan sebagai bahan RKPD yang rencananya akan disahkan di bulan Juni. RKPD 2023 ya, maksudnya yang akan disahkan di bulan Juni tahun ini 2022. Jadi contoh saja, hingga hari ini tadi update sampai 9.30 atau 10.30, 9.30 kalau tidak salah. Jadi ini masih ada beberapa OPD yang belum menyetor. Ini yang tanda merah belum ya, yang tanda hijau sudah. Jadi ini sementara yang dibahas di rapat barusan yang saya tinggalkan ini bersamaan. Jadi kami TAPD sudah mulai membahas mengenai asumsi APBD tahun 2023. Jadi di dalam asumsi itu tentu terkait dengan pendapatan dan belanja. Jadi tadi kami itu saya tinggal masih membahas pendapatan. Jadi dalam waktu dekat ini akan menyusul undangan terhadap OPD yang mengelola pendapatan, baik itu pajak ataupun retribusi
yang akan mungkin hari Kamis ya, undangannya dalam waktu dekat hari ini ditandatangani oleh Pak Wali atau Ibu Sek selaku Ketua TAPD akan mengundang OPD penghasil, istilahnya begitu, hari Kamis mungkin jadwal tadi sementara. Nanti akan bisa dilihat nanti di undangan yang beredar, insya Allah beredar. Terus kemudian dalam waktu dekat juga kami akan mengedarkan mengenai asistensi untuk RKH tahun 2023 yang akan menjadi jadwal keseluruhan 41 OPD yang akan diasistensi oleh TAPD. Jadi kita bisa lihat ini contoh ya. Ya, Dinas Pendidikan hingga saat ini belum sama sekali menyetor Renja dan RKA-nya. Jadi ini selalu kita update di mana? Di grup. Jadi saya kira teman-teman sama-sama bisa memantau semua. Ini kelanjutannya. Jadi hingga saat ini kecamatan satu pun belum ada yang mengirimnya. Jadi tadi sampai Pak Kaban sepertinya rencananya mau menelpon satu persatu camat supaya segera memasukkan Renja dan RKA-nya. Ada fotokopiannya, ada. Tapi dorong bawa ke BKD. Tapi dorong bawa ke BKD. Tapi dorong bawa di BKD, Pak. Tidak ada arsipnya kita. Iya, jadi saya lanjut lagi ya. Jadi tentu dengan rencana pembentukan klinik konsultasi perencanaan ini, pertama adalah tentu bermanfaat bagi Bapeda Kota Palu sendiri ya, maksudnya bagi kami sendiri, yaitu memperkuat peran dan kapasitas Bapeda Kota Palu dalam mengkoordinasikan dan memberikan advokasi dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaannya dan sebagai wadah kegiatan bagi fungsional perencanaan di Bapeda Kota Palu. Jadi ini kita sudah mulai mencoba bagaimana memanfaatkan ada jabatan fungsional. Mungkin ada beberapa contoh, kalau teman-teman di sini kan masih struktural ya, tetapi tentu dengan adanya perubahan kemarin eselon 4 di mana menjadi fungsional perencana, ini tentu kita harus carikan kegiatan bagaimana memanfaatkan perubahan regulasi ataupun fungsi-fungsi yang ada yang saat ini terbentuk. Jadi ini yang kita harapkan juga OPD lain segera untuk memanfaatkan itu. Jadi tentu alhamdulillah teman-teman ini Bapeda ini sudah lama berkecimpung di bidang perencanaan. Jadi tidak salah apabila mereka walaupun mungkin ada sebagian yang belum punya sertifikat ataupun apa yang menjadi ukuran dari kapasitas seorang perencana, tetapi dengan telah menjalankan tugasnya sebagai baik itu eselon 3 seperti saya ataupun eselon 4 sebelumnya, dan saat ini mungkin untuk eselon 4 telah menjadi fungsional ahli perencana, ini tentu bisa dikatakan sudah memiliki skill ataupun kapasitas di bidang tersebut. Terus kemudian manfaat aksi perubahan bagi perangkat daerah lainnya yaitu memberikan kemudahan bagi perangkat daerah Kota Palu dalam menyusun dokumen perencanaannya berupa Renstra, Renja, serta dokumen lainnya. Kedua, sebagai wadah ruang koordinasi bagi perangkat daerah lainnya serta lembaga institusi lainnya, dan memudahkan bagi perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerjanya. Jadi ini manfaat yang kita akan kita lakukan, yang didapat oleh teman-teman dari perangkat daerah. Jadi contoh begini, selama ini saya lihat teman-teman apabila datang konsultasi itu langsung ya sebagaimana diketahui lah, ruangan Bapeda, kantor Bapeda hingga saat ini masih numpang ya, di kantor sekretariat daerah Kota Palu. Saya tahu juga sampai kapan kira-kira ini Bapeda mau numpang ataupun sampai kapan mendapatkan kantor sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat di daerah-daerah lain itu kantor Bapeda itu selalu bisa dikatakan ya bagus lah, atau bisa dikatakan paling duluan yang memiliki fasilitas memadai dan mendukung dalam aktivitas kerjanya. Bisa kita lihat bagaimana Bapeda provinsi ya di Jalan Muhammad Yamin, dan juga bagaimana kantor Bapeda di kabupaten kota lainnya, dan juga mungkin kita pernah jalan di daerah lainnya seperti di Surabaya atau kota-kota besar lainnya.
itu terus terang kantor Bapedanya sangat bagus sekali, sangat mendukung untuk aktivitas kerja. Sehingga tentu teman-teman yang datang melakukan konsultasi ataupun mungkin kegiatan asistensi dan sebagainya itu nyaman melakukan aktivitasnya. Jadi alhamdulillah kemarin itu ada sisa ruang. Jadi ada sisa ruangan yang di mana pada beberapa tahun sebelumnya dengan adanya tim pendamping yang kita selama ini dikawal oleh Bapeda, dan ternyata untuk di tahun 2020 ini berdasarkan kebijakan dari pimpinan dan juga seiring dengan terbentuknya bagian pembangunan di Sekretariat Daerah Kota Palu, sehingga tugas untuk kesekretariat dari tim pendamping atau TP2D tersebut itu dialihkan ke bagian pembangunan Sekda Kota Palu. Jadi alhamdulillah dengan berpindahnya fungsi dan tugas tersebut ada spare ruang atau sisa ruang yang bisa kita manfaatkan di dalam menjadi ruang klinik konsultasi tersebut, seperti itu. Ya, jadi kita berharap nanti teman-teman nyaman untuk melakukan konsultasi. Jadi akan ada ruang khusus, tentu bisa ya, jadi bisa nyaman. Jadi di dalam ruangan tersebut kami akan mencoba memfasilitasi dengan beberapa sarana pendukung seperti tentu infokus, meja yang nyaman, kursi, dan tentu kita berharap teman-teman bisa enjoy lah. Dan tentu ini akan ada beberapa staf ataupun fungsional perencana yang akan kami tempatkan untuk membantu Bapak Ibu Kasubag Perencana ataupun teman-teman yang membutuhkan untuk konsultasi dokumen-dokumen perencanaan daerah. Sebentar Bu ya. Ya, saya lanjut. Ya, kemudian slide berikutnya deskripsi mengenai klinik konsultasi perencanaan di Bapeda Kota Palu. Jadi klinik konsultasi ini merupakan salah satu inovasi yang kami lakukan di Bapeda Kota Palu dalam rangka untuk menjadi konsultasi teknis dalam penyusunan dokumen perangkat daerah. Jadi sudah saya jelaskan beberapa dokumen rencana perangkat daerah itu kemarin kan kita sudah susun karena terkait dengan adanya kepala daerah yang baru. Jadi setelah itu kita susun dari PJMD dan dilanjutkan dengan Renstra, Renja, dan RKA. Jadi apabila umpama terjadi revisi RPJMD, di sini kita akan melakukan itu lagi, menyusun kembali RPJMD. Selanjutnya kita berharap bahwa klinik konsultasi ini merupakan forum konsultasi bagi setiap perangkat daerah secara langsung tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen perangkat daerah. Jadi selama ini memang kami mengalami beberapa ya mungkin Bapak Ibu Kasubag Perencana terutama dengan beban pekerjaan ya, kami pahami beban pekerjaannya sangat berat sekali. Jadi saya belum selesai urusan ini, muncul lagi tugas lain. Seperti contoh kemarin mengenai SPIP ya. SPIP sebelumnya itu hanya 5 atau 7 OPD yang dilakukan pengukuran ataupun untuk dokumen SPIP-nya. Tetapi ternyata aturan baru ini menugaskan kepada seluruh perangkat daerah di seluruh Indonesia ya. Jadi tak terkecuali untuk Kota Palu. Tetapi setelah kita jalani kemarin, sepertinya ada kebijakan baru lagi. Jadi tidak semua. Jadi ini akan kita mencoba update untuk mengenai SPIP.
Tetapi tentu OPD yang telah terpilih kemarin itu tentu akan menjadi tugas baru dan menjadi beban pekerjaan dari teman-teman Kasubag Perencanaan di perangkat daerah yang terpilih ya untuk melakukan tugas tersebut. Jadi kita berharap dengan adanya klinik konsultasi perencanaan di Bapeda ini bisa menjadi salah satu solusi ataupun menjadi jadi mohon dimanfaatkanlah juga oleh teman-teman. Jadi sehingga apa yang kami buat ini tidak mubazir dan juga tentu kita sama-sama terbantukan di dalam proses ini. Nah, terus kemudian fungsinya itu memfasilitasi dan asistensi penyusunan seperti Renstra, Renja, seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga, terlibat secara aktif dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Terus membantu meningkatkan kapasitas. Nah, di poin ini kita sama-sama saya kira meningkatkan kapasitas kita semua ya. Jadi bukan hanya Bapeda. Jadi saya pahami kadang pergantian baik itu mungkin pejabatnya ataupun staf ini kadang menyulitkan. Jadi kita sudah latih orang, baik itu Kasubagnya level eselon 4 ataupun staf ya. Tiba-tiba tidak lama kemudian pindah ataupun mungkin dipromosi ataupun mutasi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jadi di forum ini di klinik konsultasi ini kita berharap bahwa jadi saling bertukar pengetahuan dan ilmu sehingga terjadi peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi tenaga perencanaan, bukan hanya OPD, bagi kami juga. Karena sebagaimana kita ketahui, permasalahan-permasalahan kita hadapi ini selalu berubah, dinamis ya, dan selalu juga berkembang. Jadi dulu belum menjadi masalah, hari ini sudah jadi masalah. Terus kemudian untuk memfasilitasi keberadaan klinik konsultasi ini, jadi kami akan membuat SK ya tentang pembentukan forum konsultasi teknis dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Palu. Jadi sebagaimana dengan SK maturitas SPIP, jadi ini pesertanya itu seluruh Kasubag Perencanaan. Jadi kalau SPIP kalau tidak salah itu melibatkan sekretaris. Jadi khusus untuk klinik konsultasi ini karena memang ini untuk menjembatani fungsi dan tugas teman-teman Kasubag Perencana. Jadi yang menjadi anggota adalah seluruh Kasubag Perencana di perangkat daerah se-Kota Palu. Jadi ketua kepala Bapeda dan sekaligus pengarah sebenarnya, dan wakil ketua saya yang juga berfungsi sebagai koordinator. Jadi kita bisa lihat sama-sama SK-nya ya. Saat ini SK sudah berada di meja Pak Wali, sebenarnya sudah ditandatangan kemarin, tetapi dikarenakan ada paraf satu yang terlewat sehingga hari ini baru masuk kembali ke meja Bapak Wali Kota Palu. Selanjutnya oh ya, ini masih lanjutan. Oke, lanjut. Nah, untuk mendukung juga forum tadi, khusus untuk internal Bapeda, kami akan membuat tim teknis pelaksana klinik konsultasi. Jadi ini yang tadi yang saya katakan, bagaimana kita mencoba untuk memanfaatkan jabatan fungsional yang sudah terbentuk dengan regulasi baru. Jadi adapun struktur di dalam tim ini adalah pertama pengarah, kedua koordinator, saya sendiri dan anggota serta staf pendukung. Jadi kita bisa melihat tugas dari masing-masing struktur tadi. Jadi pertama koordinator, pertama pengarah ya, memberikan bimbingan dan arahan kepada tim terkait tugas dan perannya kepada tim teknis pelaksana konsultasi perencanaan perangkat daerah Kota Palu. Terus koordinator yaitu saya sendiri membuat jadwal tugas kerja tim teknis, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di klinik. Ketiga, melaporkan pelaksanaan kegiatan klinik konsultasi perencanaan Bapeda Kota Palu kepada pimpinan. Terus kemudian khusus untuk anggota, di mana ini dijabat oleh pejabat fungsional dan juga seorang staf, yaitu pertama melakukan persiapan pelaksanaan konsultasi perencanaan perangkat daerah dengan persiapan bahan dan materi pada klinik.
Jadi ini insya Allah kami akan menyiapkan semua data-data atau bahan yang dibutuhkan. Jadi ini kami berharap dengan tugas ini, jadi tugas kedua memandu perangkat daerah yang melakukan konsultasi dalam pelaksanaan penyusunan. Jadi memandu. Ketiga, menyelaraskan arahan program. Jadi kita berharap memang bahwa teman-teman yang menjabat ini updating mengenai aturan, mengenai kebijakan yang terbaru. Jadi sebagaimana kita lihat ya, contoh, barusan sama-sama kita diperiksa BPK. Ini jadi bahan pembicaraan tadi di TAPD. Jadi kita rame-rame temuan dulu, temuan ini belum kita anggap ini menjadi satu temuan ya. Ternyata hari ini jadi temuan oleh BPK, yaitu seperti makan minum, pajak makan minum yang menjadi pendapatan daerah. Nah, ini tentu hal-hal begini menjadi PR bagi TAPD dan juga otomatis teman-teman yang di Bapeda sebagai staf sebagai fungsional perencana yang juga sekaligus sebagai anggota TAPD untuk update aturan-aturan begini, sehingga kalau kita mengasistensi kita sudah meminimalisir temuan-temuan seperti ini. Jadi kalau saya dengar lagi ada juga pajak baru yang kadang kita dapatkan itu setelah baru mau menagih, baru dikasih tahu oleh keuangan, oh ini masukan pajaknya. Padahal sewaktu perhitungan di RKA ataupun sewaktu kita menghitung asumsi anggarannya, baik itu di RKPD, itu ternyata tidak kita perhitungkan. Nah, hal-hal seperti begini memang agak kesulitan bagi kami, di mana konsistensi dokumen itu sebenarnya bukan hanya kebijakannya saja, tetapi kadang angka. Angka ini yang ternyata juga harus straight, harus pas. Nah, ini yang masalah bagi kami. Jadi hal-hal seperti ini juga tentu kalau kita bicara masalah angka, mana kita bisa prediksi apabila tiba-tiba terjadi pandemi seperti kemarin yang berdampak terhadap struktur ekonomi kita yang menurun sehingga berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Dan juga kita tentu tidak bisa mengetahui contoh tiba-tiba kenaikan harga minyak bumi tentu akan berdampak terhadap kenaikan harga BBM. Jadi kalau tidak lama lagi kita tentu akan mendengar ya Pertalite naik. Nah ini bagaimana dengan standar harga kita untuk BBM di RKA. Jadi ini tentu akan berpengaruh semua. Nah hal-hal begini harus update juga oleh teman-teman. Dan masalah-masalah begini juga itu yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa bertukar informasi ya. Kadang juga teman-teman yang diperiksa ini lebih tahu. Sementara kami di sini kan tidak berhadapan langsung dengan auditor. Jadi kadang hal-hal seperti begini kami butuh juga informasi dari teman-teman yang berhadapan dengan auditor ataupun isu permasalahan-permasalahan yang langsung dihadapi, karena tidak semua OPD itu mempunyai masalah yang sama. Terus kemudian tentu kita untuk mendukung kegiatan di klinik ini membutuhkan staf pendukung. Jadi akan ada staf pendukung yang memfasilitasi kita semua. Apabila bukan di bulan puasa, umpama di hari biasa, ya bolehlah kita konsultasi, nanti disiapkan snack ataupun disiapkan juga kopi, teh, seperti itu. Jadi saya kira itu dari saya. Memang tidak lama ini, jadi umpama boleh ada pertanyaan, boleh juga tidak, karena saya kira teman-teman saya kira sudah cukup banyak memahami tugas ini, tetapi inti dari apa yang saya sampaikan itu bahwa kami telah di Bapeda telah membuat inovasi mengenai klinik konsultasi perencanaan. Jadi kami berharap, jadi tahun ini alhamdulillah Bapeda itu masuk untuk penilaian selain PPD kemarin, bukan Bapeda, pemerintah Kota Palu itu masuk mengenai penilaian untuk inovasi tingkat nasional. Jadi alhamdulillah teman-teman OPD itu sudah banyak melakukan inovasi. Jadi kemarin itu saya lihat itu yang paling banyak menyumbang itu dari Capil ya. Dan juga kami Bapeda menyumbang untuk mengenai program Musrembang Inklusi, inovasi Musrembang Inklusi. Jadi kami berharap bahwa di tahun ini ataupun tahun-tahun depan itu perangkat daerah Kota Palu mulai memikirkan inovasi-inovasi apa yang mereka bisa lakukan sehingga ini bisa kita ikutkan dalam event nasional. Jadi ini tentu akan menjadi prestasi juga bagi kita semua, di mana Pak Wali sangat
sangat perhatian dan akan memberi reward bagi perangkat daerah yang memiliki inovasi. Jadi saya kira ini pemaparan saya untuk sementara. Saya keluar dulu ya, stop. Ini yang saya harapkan Bapak Ibu untuk di perangkat daerah juga agar selalu mengembangkan inovasi di instansinya. Jadi saya kira ini penjelasan mengenai pembentukan klinik konsultasi perencanaan di Bapeda Kota Palu. Ada pertanyaan, saya lanjut langsung buka di sesi bertanya. Saya persilakan jika ada. Ini di sub ya, sudah angkat tangan. Ini resen mau angkat tangan, mau bertanya atau bagaimana? Di sub. Apa isi topik masalah topik ini? Permasalahan. Halo. Di sub. Jika tidak ada pertanyaan, ya, ini Pak. Iya, silakan Kak Sub. Iya, silakan. Salah Pak, salah emo tadi. Oh, iya. Jadi begini Bapak Ibu, ini kan memang hanya kami menyampaikan saja bahwa ada klinik konsultasi yang insya Allah, oh ya saya belum lengkap tadi memaparkan. Jadi insya Allah klinik konsultasi ini supaya lebih maksimal dan juga gaungnya bisa agak kita menjadi salah satu terobosan di pemerintah di Kota Palu. Jadi ini kami akan launching setelah Lebaran. Ya, jadi kita berharap kita sudah bisa laksanakan kegiatan di klinik konsultasi walaupun memang sebenarnya untuk penyusunan renja kami sudah minta. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon tadi yang di tabel yang masih merah itu di store ya. Karena kalau bahasanya Pak Kaban itu dan ini di penyampaian dari pimpinan itu tidak lama lagi akan asistensi di ruangnya Pak Wali. Ya, jadi jangan nanti lagi dikatakan bahwa TAPD terutama Bapeda tidak menyampaikan ataupun belum mempersiapkan untuk asistensi tersebut. Jadi ini dalam waktu dekat kami akan menyampaikan jadwal asistensi RKA bagi perangkat daerah untuk di TAPD dan untuk di ruangan Pak Wali. Jadi seperti itu. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekali lagi untuk memperhatikan permintaan renja dan RKA. Jadi tadi saya sudah jelaskan renja itu sebagai bahan untuk kami pengesahan RKPD yang akan disahkan di bulan Juni. Jadi kami berharap semua kita sama-sama melakukan tugasnya dan inilah keberadaan klinik konsultasi perencanaan di Bapeda Kota Palu yang secara resminya akan di launching setelah Lebaran ya, mungkin karena kita libur panjang jadi minggu ketiga berarti launchingnya untuk klinik konsultasi perencanaan ini. Makanya kami minggu ini sudah akan melaksanakan sosialisasi ini karena ini menjadi tahapan untuk pengenalan keberadaan klinik konsultasi perencanaan ini. Jadi apabila saya untuk file tadi saya share di grup WA saja ya, di grup perencanaan. Ya, jadi supaya sama-sama kita bisa baca. Jadi saya tidak perlu share di chat ini karena khawatirnya apabila berakhir Zoom kita itu teman-teman akan ketinggalan. Jadi saya share saja di grup WA perencanaan Kota Palu bahan materi tadi. Jadi ini saya kira hanya penyampaian saja kepada teman-teman. Apabila tidak ada pertanyaan ataupun mungkin masukan, pertemuan hari ini saya tutup. Bagaimana?
Iya, jadi karena tidak ada yang resen dan juga tidak ada yang ini ada chat bahwa saya baca dulu. Ya, oke. Materinya saya share di WA group. Oke. Ya. Jadi sebentar Bu ya, saya rekam dulu aktivitas kita hari ini, saya capture. Setelah itu acara saya tutup ya, Zoom-nya saya akhiri. Ya, baik Bapak Ibu. Sebentar, saya masih capture kegiatan ya, foto-foto kita. Ya, baik Bapak Ibu. Dikarenakan memang tidak ada pertanyaan dan tidak ada masukan dari teman-teman peserta sosialisasi hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu Kasubag Perencana Sekota Palu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat, menjadi ibadah juga karena kita sama-sama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, dan juga semoga kita tetap sehat ya dan lancar untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan tentu kita berharap apa yang tadi menjadi catatan di dalam pertemuan ataupun sosialisasi hari ini kita bisa juga tindak lanjuti. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi filenya saya akan share ya setelah ini Bu.